Shalom. Shalom. Ya, adik-adik, kita jumpa lagi di sekolah minggu online GKJ Mimpi Luhur. Bagaimana? Sudah mandi apa belum? Pasti sudah cantik-cantik. Nah, adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Nah, siapkan hati adik-adik kalian untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, berdoa mulai. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan berikan. Terima kasih pula Tuhan, kalau tadi malam Tuhan pimpin istirahat kami, sehingga pagi hari ini bangun dengan kesegaran yang baru. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti sekolah minggu online, walaupun kami masih sekolah minggu di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan tetap akan menyertai kami. Kami juga berdoa buat teman-teman yang lain, kiranya Tuhan juga menyertai di dalam bersama-sama kami mengikuti sekolah minggu. Pimpin dari awal, pertengahan hingga nanti selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang di rumah punya teman? Pasti semua punya teman ya. Di sini punya teman enggak? Punya. Punya ya? Ya, Bu Wiji juga punya teman. Temannya pasti banyak. Ada yang badannya pendek, ada yang tinggi, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning. Ya, Mbak Wiji punya gambar nih. Pasti tahu nih. Nih, Wiji juga punya gambar nih. Punya teman. Temannya ini tidak hanya sedikit ya, banyak. Ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam. Jangan malu kalau kulitnya hitam ya. Wiji juga hitam. Iya. Yuk, tapi semua itu Tuhan cinta. Nah, Bu Wiji mau mengajak adik-adik memuji Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa dan juga cinta semua anak. Yuk, sambil kita boleh tepuk tangan, semua memuji Tuhan. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Cinta semua bangsa di dunia. Nah, itu ya, Tuhan cinta semua bangsa. Jadi kalau adik-adik punya teman, ada yang kulitnya putih, kulitnya hitam, tidak usah saling mengejek. Oke, adik-adik, kita akan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Persiapkan ya. Bisa nanti dikirim ke gereja persembahannya. Kita akan memuji persembahan, beri syukur, berilah syukur. Boleh sambil kita bertepuk tangan. Untuk senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik sudah mempersembahkan berkat dari Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, pasti sudah disiapkan ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau mempersiapkan hati kita dengan memuji. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dengan Komisi Anak GKJ Bibis Luhur. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama sekolah minggu online. Kita tetap semangat, selalu sehat, walaupun kita tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi penolong kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah menyertai kami selama seminggu untuk kami beraktivitas, kami belajar, kami bermain. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, walaupun kami masih tetap di rumah, yang ditemani oleh ayah, ibu, kakek, nenek, dan saudara-saudara kami. Berkati kami Tuhan, yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan demi putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul pada pagi hari ini, kerjakan yang terbaik. Coba siapa anak-anak yang tahu artinya kluwung? Dalam bahasa Jawa itu kluwung. Bahasa Indonesianya apa? Kira-kira anak-anak ada yang tahu? Ya, pelangi. Ya, pelangi adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa melihat pelangi di waktu hujan sudah reda. Matahari masih bersinar, tetapi hujannya masih rintik-rintik, masih gerimis. Ada 7 warna di dalam pelangi. Tuhan menciptakan sungguh luar biasa. 7 warna, ya. Disingkat Magicu Hibiniu. Ada warna merah, ada jingga, ada kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Seperti ini anak-anak ya. Warnanya indah sekali. Warnanya indah sekali. Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan warna yang menyatu. Seperti kehidupan bangsa Indonesia. Kita hidup secara majemuk dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu, yaitu Indonesia. Ya, kita berbeda suku, kita berbeda ras, kita berbeda agama, kita berbeda pakaian adatnya, makanannya, seluruh tersebar di seluruh Indonesia, ada semuanya. Alangkah indahnya, alangkah mesranya kalau semuanya ini saling menolong, saling bersatu. Bumi Indonesia ini akan menjadi rumah yang nyaman, rumah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama, diambil dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 8, dilanjutkan pasal 2 sampai yang ke-10. Tapi kami akan bacakan pada pasal 1 ayat yang 15 sampai ke-21. Yang demikian firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup.
Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Untuk ayat yang lain bisa nanti dibacakan oleh ayah atau ibu atau kakek atau nenek. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ini ada cerita yang berjudul Shifra dan Pua. Shifra dan Pua. Ini adalah seorang bidan. Siapa yang tahu bidan itu tugasnya apa? Ya, bidan itu tugasnya membantu orang yang mau bersalin. Zaman dulu sudah ada bidan juga ya. Ya, zaman ini Nabi siapa ya? Keluaran. Membantu untuk ibu yang mau bersalin. Di sini diceritakan seorang ibu tidak bisa melahirkan seorang diri kalau tidak dibantu oleh seorang bidan. Bidan adalah orang yang baik hati. Ia membantu seorang anak yang akan lahir dengan keahlian yang ia miliki. Bidan Shifra dan Pua. Pada zaman bangsa Israel, waktu di Mesir, raja memerintahkan kepada para bidan, ya tadi di ayat yang ke-17 tadi diceritakan, kalau ada waktu menolong persalinan, kalau ada seorang bayi laki-laki harus dibunuh. Bidan Shifra dan Pua karena takut akan Tuhan, dia juga tidak berani membunuh, karena membunuh itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Akhirnya bidan Shifra dan Pua mendengar perintah Firaun, raja itu, raja di Mesir itu, tidak melaksanakan untuk membunuh. Tahu bahwa tindakan yang membunuh itu dilarang Tuhan. Selain itu, ketaatan Shifra dan Pua kepada Tuhan dipakai Tuhan untuk berkarya di dalam penyelamatan. Siapa salah satunya nabi kita yang terkenal? Yaitu Nabi Musa. Salah satunya Nabi Musa, dan ada yang lainnya, bayi laki-laki yang lainnya. Musa ditolong oleh Shifra. Padahal bidan Shifra dan Pua itu adalah orang Mesir dan Musa adalah orang Ibrani. Shifra dan Pua menjadi teladan tentang memberi pertolongan kepada orang yang bukan sebangsanya. Inilah yang juga harus kita teladani, yang harus kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Coba sekarang anak-anak ingat waktu anak-anak sebelum pandemi, sebelum adanya wabah pandemi COVID-19 ini, anak-anak sekolah. Adakah teman-temanmu yang lain suku, mungkin lain agama, mungkin lain ras? Sudahkah anak-anak menolongnya ketika teman-temanmu ada yang membutuhkan bantuan? Coba ingat, ya, Tuhan telah memberikan teladan yang terbaik untuk kita, untuk saling mengasihi, saling menolong,
menolong bagi teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Kita harus cinta damai juga. Seperti pelangi tadi, walaupun bermacam-macam warna, tetapi kalau menyatu menjadi satu, menjadi indah. Kita lihat indah sekali. Juga seperti bangsa Indonesia, kalau kita tetap berpegang teguh, saling tolong menolong, saling hidup rukun, pasti negara kita akan tetap damai sejahtera. Tuhan selalu menyertai kita. Mari anak-anak Tuhan, juga Tuhan telah memberi teladan kepada kita semuanya untuk berbuat baik. Kita tidak peduli siapa mereka, dari mana mereka, dari bangsa apa, dari ras apa, dari suku apa. Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan berkarya kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Kita akan berdoa untuk persembahan penutup, dan nanti di akhir kita akan berdoa secara bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami dalam kami sekolah minggu saat ini. Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengerti kehendak-Mu walaupun kami masih kecil. Tuhan berkati kami, layakkan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami berikan persembahan kepada-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, dan Engkau akan melipat gandakan dari persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus, saat ini sekolah minggu sudah selesai, kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan saat ini Tuhan kami akan berdoa bersama-sama doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Masih tetap di rumah, masih tetap menjaga jarak di antara teman-teman, dan juga tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyi hari ini kurasa bahagia. Adik-adik boleh berdiri sambil bertepuk tangan. Kita merasa bahagia semuanya. Satu